Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah taala hidayah taufik untuk datang ke majlis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah. Nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat diberikan hidayah taufik untuk datang ke majlis ilmu. Ini kita wajib bersyukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan waktu yang luang, diberikan kesehatan, tetapi mereka tidak diberikan taufik untuk datang ke majlis ilmu. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, dan datangnya kita ke majlis ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, dan juga merupakan jalan menuju sorga. Datangnya kita mendapatkan ganjaran dari Allah apabila kita ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang perlu saya ingatkan, kita datang ke sini untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Makanya pertama kali harus kita niatkan ikhlas karena Allah. Kemudian kita harus juga mencatat apa yang disampaikan. Jadi catat, bukunya harus ada, kemudian juga dicatat, kalau bisa juga mushaf juga dibawa. Setiap kita kajian di mana aja seperti itu. Buku yang dikaji dibawa, kemudian bawa catatan, kemudian bawa mushaf Al-Quran, supaya antum mendapatkan ilmu. Kalau cuma duduk aja, dengarkan, mengandalkan telinga, nggak akan dapat itu ilmu. Dari 2 jam yang disampaikan mungkin yang masuk 10 menit. Sayang. Jadi antum datang dari tempat yang jauh harus punya buku, punya kitab, kemudian juga punya catatan. Sebab yang menyuruh untuk mencatat Rasulullah SAW. Nabi bersabda SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Itu sabda Rasulullah SAW. Nabi yang menyuruh untuk mencatat. Jadi catat dari apa yang disampaikan. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, kalau sudah dimulai kajian, maka semuanya dengarkan baik-baik dan diam. Apakah yang hadir, apakah itu panitia, apakah itu pengurus, atau siapa aja duduk. Karena saya ingin semua dapat ilmu, supaya tidak sia-sia. Jangan kita capek ngurusin orang nggak dapat ilmu. Dan ini sering terjadi. Panitia sibuk ngurusin yang lain, nggak duduk dia, nggak dapat ilmu. Hatta puluhan kali dia ngadakan tablik akbar atau kajian, dia nggak dapat ilmu selama-lamanya. Rugi. Jadi saya ingatkan kepada panitia ikhwan atau akhwat, duduk dan dengarkan. Duduk, dengarkan baik-baik supaya dapat ilmu. Jangan ngurus keropak, jangan ngurus yang lain. Dengarkan baik-baik supaya dapat ilmu. Ikhwan fiddin, azakumullah, saya akan jelaskan sebagai muqaddimah dari kajian ini yang antum catat dan perhatikan. Agama Islam yang kita menganut, agama ini diberikan hidayah masuk ke dalam agama ini, merupakan agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan agama ini sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini harus kita ingat ini, bahwa sumbernya Quran dan Sunnah. Yang kita kaji, yang kita pelajari, yang kita bahas enggak lepas daripada Quran dan Sunnah. Dan ini harus sering diulang-ulang. Bukan kata ustadz, bukan kata kiai, bukan kata habib, bukan kata ulama, bukan kata syekh, tapi kata dalil, Quran dan Sunnah. Karena Allah Ta'ala mengaitkan tentang petunjuk, tentang hidayah dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Allah menyebutkan dalam surah Taha, "Famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Kalau mengikuti petunjuk Allah, berarti dasarnya apa? Dasarnya apa? Dalil dari Quran dan Sunnah, enggak ada yang lain. "Famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kalau dia yang tanya, dalilnya antum lihat di surah Taha. Makanya mushaf itu harus dibawa supaya jelas. Allah menyebutkan dalam surah Taha di ayat 123, "Famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa, fa imma ya'tiyannakum minni huda, famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan apabila datang kepada kalian petunjukku, dari aku petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka selama-lamanya. Nggak akan sesat, nggak akan celaka. Yang kita ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dasarnya pertama Al-Quran. Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti dalil.